Mas Hanta, ini kan koalisi bisa dibilang semakin gemuk dengan partai-partai besar. Apakah ini juga bisa menjamin kemenangan dari Prabowo Subianto di Pilpres 2024? Ya, yang jelas ini memberikan seperti istilah Pak Sekjen Edi Suparno tadi, ini suplemen vitamin D ya. Jadi lepas vitamin PKB, vitamin B, dapat suplemen vitamin D. Saya kira ini Vitamin Demokrat gitu ya? Iya, Demokrat. Dan tidak bisa diremehkan mesin politik Partai Demokrat, itu poin satu. Dan dua, jejaring kekuasaan Pak SBY yang pernah menjadi presiden 2 periode. Jadi dari faktor ini tidak bisa kita sebut sebagai ada partai biasa yang bergabung. Itu jelas akan memberikan sebuah suplemen politik yang besar bagi Pak Prabowo. Itu artinya juga semakin besar peluang potensi mesin politik yang bisa dioptimalkan oleh Pak Prabowo. Meskipun makin besar tentu semakin banyak persilangan kepentingan, tapi saya kira ada poin penting dari Bang Andi Marangin tadi soal Partai Demokrat tidak harus memiliki syarat harus jadi cawapres dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari prosesnya Cynthia, ini relatif ini ya penghormatan ya. Saya harus mengatakan dari gambar ini kelihatan penghormatan kepada Partai Demokrat itu disambut dengan genggam gempita ya. Semua partai koalisi menyambutnya dan Partai Demokrat juga memberi penghargaan yang tinggi. Jadi saya kira saya sebelum masuk ke poin itu saya menyambungkan apa yang disampaikan oleh Bang Andi Marangin tadi. Satu, ini adalah pilihan strategis yang realistis bagi Partai Demokrat. Paling menurut saya cepat dan tepat. Kenapa cepat? Ya ini recovery persepsi publik tentang Partai Demokrat segera move on-nya itu terjawab. Yang kedua tepat. Tepat tadi Bang Andi sudah menyinggung soal peluang potensi kemenangan. Kalau kita buka data survei jauh, saya harus mengatakan datanya dibandingkan koalisi sebelumnya mendukung Anies Baswedan dengan Prabowo. Nah benar kata Bang Andi, potensi menangnya semakin besar. Itu poin satu. Dan itu realistis. Yang kedua, dan ini tidak harus melulu bicara cawapres. Kalau sekiranya ada potensi bagi AHY untuk menjadi menteri yang strategis, bahkan ada potensi 2029 menjadi bintang 2009. Ditambah satu, jangan lupa, bagi partai itu melihat ceruk pemilihnya, irisannya lebih kemana. Dan survei terbaru kami, ini barusan turun, itu memang preferensi pemilih Partai Demokrat itu tertinggi ke Prabowo. Jadi tidak memaksakan, kalau misalnya memilih Ganjar Pranowo, ini yang agak tersimpang melawan arus dari pemilih masyarakat, pemilihnya. Yang kedua, chemistry, tadi disampaikan. Saya kira mereka pernah bersama, bukan CLBK istilah saya, memang pernah bersama, tidak ada problem antar veto playernya. Dan satu lagi, saya hanya mengulang apa sampaikan mulai Bang Andi tadi, dari spektrum ideologinya itu udah tepat ya. Yang sekarang bukan spektrum ideologi, saya ralat, spektrum politik. Nah, di kiri kanan dalam makna tadi, nah Pak Prabowo yang sering mengusung narasi persatuan, mempersatukan seterusnya, dan di sini banyak partai tengah, ada Golkar, ada PAN, yang paling tepat pertemuannya Demokrat ada di sini ketimbang misalnya bersama Anies dan PKS. Nah, Demokrat tidak mendapat insentif terlalu besar. Saya kira ini ada potensi bagi Partai Demokrat. Jadi ini simbiosis politik mutualisme. Demokrat keluar dari koalisi perubahan masuk ke koalisi ini memberikan insentif. Kabar baik buat Demokrat, tapi juga lebih besar lagi kabar baik bagi koalisi Pak Prabowo tentunya. Kalau Mas Hanta melihatnya nanti elektoralnya efeknya akan seperti apa? Apakah nantinya akan ada tarik-menarik kepentingan atau justru akan berjalan secara smooth? Ya. Pertama, Pilpres itu adalah pertarungan figur ya, bukan pemilu legislatif. Kalau pemilu legislatif ada variabel partai. Kalau dalam pemilu Pilpres itu figur capres-cawapres jauh lebih determinan. Tapi bahwa partai memberikan daya dongkrak, memberikan sebagai potensi mesin politik itu penting. Mesin politik kalau kita bicara Demokrat, yang saya kira ada potensi. Yang kedua, dari sisi tadi saya katakan jejaring Pak SBY sebagai mantan presiden 2 periode. Yang ketiga, pengalaman memenangkan Pilpres 2 periode itu juga bisa menjadi potensi bagi Pak Prabowo yang baru saja Partai Demokrat bergabung. Nah, kalau kita lihat dari sisi Pak Prabowo nanti titik krusialnya yang setelah ini, setelah bergabung, setelah koalisi bicara tentang formula, komposisi, ada soal cawapres Cynthia. Bagaimana proyeksi siapa cawapres bagi Pak Prabowo. Kalau kita lihat variabel paling determinan menentukan cawapres termasuk di Pak Prabowo kan ada 3 di fase ya. Dari bagaimana dari aspek kandidasi, pencalonan, kandidasi, eleksi, dan governability. Dari sisi kandidasi, pencalonan, ini faktor sangat ditentukan tingkat akseptabilitas para veto player, para orang-orang kuat di partai. Jadi Pak SBY, Pak Zulkifli Hasan, Pak Airlangga, dan seterusnya. Ini yang siapa yang paling diterima. Dan jangan lupa, kalau saya lihat ada faktor satu lagi, kingmaker, selain Pak SBY dan lain-lain, faktor Pak Jokowi. Kita lihat faktor Pak Jokowi, akseptabilitasnya tinggi ke Pak Jokowi, ada nama Pak Erick Thohir,
belakangan misalnya Gibran dan seterusnya, itu akan menjadi dua nama yang saya kira paling kuat ya saat ini ya, di luar nama yang lainnya tentunya. Nah, yang kedua saya ingin jawab pertanyaan tadi dari sisi elektoral, elektabilitas. Pak Prabowo membutuhkan komplementer ya dari dua hal. Satu secara teritorial, tadi Jawa Tengah dan Jawa Timur, kita tahu basis Pak Prabowo di Jawa Barat, berarti cawapres dan mesin politik harus bekerja keras di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, kita tahu masing-masing partai punya basis di daerahnya masing-masing. Nah, yang kedua, tadi saya ingin jawab juga, ini partai nasionalis semua. Nah, bagaimana juga punya pendekatan ke basis NU. Jadi cawapres harus memiliki relasi ke NU, tidak harus seorang ketua PBNU dan sebagainya, tapi punya relasi politik ke NU atau punya basis di NU, punya kedekatan dengan NU juga penting itu. Ditambah pemilih milenial misalnya untuk melengkapi dari sisi elektoral. Jadi harus komplementer. Ditambah basis Pak Jokowi kalau bisa, supaya bisa memecah pemilih dari sisi Pak Ganjar misalnya kalau mengambil basis Pak Ganjar. Tadi kalau menggunakan spektrum politik kan di tengah. Bagaimana strategi mengambil ke kiri, bagaimana strategi mengambil ke kanan. Itu juga sama pentingnya. Terakhir, cawapres kalau terpilih dari sisi governability, bagaimana pemerintahan sukses dibutuhkan figur yang punya pengalaman, punya melengkapi dari sisi kekurangan Pak Prabowo dan seterusnya. Saya kira semua figur yang disebutkan kalau secara elektoral dari nama yang disebutkan tadi kuat ya, termasuk Pak Erick Thohir di survei itu masuk top 3 ya, nomor 3 besar, termasuk Pak AHY. AHY itu di nomor 3 di survei kami terakhir. Tapi gini Mas Hanta. Ada angka yang signifikan. Oke. Mas Hanta, kalau ketika SBY sudah turun gunung untuk ikut mendukung Prabowo Subianto, ketika nanti yang dipilih adalah bacawa presnya nama lain, Erick Thohir atau yang lainnya, apakah ini nantinya juga akan mempengaruhi elektoral dari Partai Demokrat sendiri? Saya bacaan saya ya, untuk kali ini sebenarnya di koalisi perubahan juga tidak memaksakan cawapres AHY tadi kalau kata Bang Andi. Tapi saya melihat paling tidak untuk di koalisi Prabowo, Partai Demokrat lebih realistis. Saya kira tidak terlalu menjadikan syarat Pak Mas AHY jadi cawapres. Dugaan saya, bacaan saya. Jadi sudah siap dengan bukan formulanya, skenario-nya bukan AHY cawapres. Karena kalau Pak Prabowo dan AHY dipasangkan dengan basis militer yang sama, meskipun tidak masalah, tapi saya kira tidak terlalu menguntungkan secara elektoral untuk konteks pemilu 2024. Kita tidak tahu perkembangan ke depannya. Sehingga kalau kemudian dipilih, masih ada peluang menurut saya Partai Demokrat. Pertanyaannya kan apakah dapat limpahan elektoral, kotel efek, kalau tidak dapat cawapres. Seperti saya katakan tadi, ini kan di spektrum tengah. Bagi Demokrat sebagai partai tengah relatif bisa ngambil basis lebih mungkin ya ketimbang misalnya capresnya lebih mengusung narasi ke kanan. Kalau ke kanannya partai berbasis seperti PKS yang akan mendapatkan insentif lebih banyak. Nah, kalau misalnya capresnya narasinya memang di tengah persatuan dan seterusnya, dan itu saya kira bisa menjadi peluang bagi Partai Demokrat. Nah, cuma memang semua mereka berebut di tanda petik ya ceruk yang relatif sama, yaitu tantangan di Pilpres itu koalisinya satu sisi mereka berkoalisi di Pilpres, di saat yang sama partai-partai ini sedang berkompetisi di pemilu legislatif, dan itu saya kira sah-sah saja.